Masya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan salah satu bab dari sebuah buku yang berjudul Public Management and Governance by Tony Beaufort and Eike Loeffler. Salah satu bab yang kami jelaskan adalah tentang memahami pemasaran dalam organisasi sektor publik. Anggota kelompok kami ada 3. Yang pertama Fani, Arda, sama Satria. Pemasaran dalam organisasi sektor publik. Pada bab ini menjelaskan sebuah pemahaman tentang pemasaran yang dilakukan organisasi sektor publik, di mana lebih mementingkan sebuah pelayanan yang maksimal. Untuk mewujudkan sebuah tujuan tersebut harus ada sebuah strategi dan perencanaan yang baik. Pemasaran yang dianggap sebagai komersial pada dasarnya yaitu berorientasi pada menghasilkan uang atau lebih tepatnya membuat keuntungan. Ini jelas tidak relevan dengan sebagian besar aspek layanan publik dan organisasi sektor publik. Peran pemasaran organisasi sektor publik. Pemasaran sering memiliki konotasi yang agak negatif terkait dengan penjualan. Bahkan tekanan penjualan atau promosi barang atau jasa, mungkin melalui iklan, mungkin melalui pengaruh bawah sadar. Jelas, jika pemasaran memainkan peran yang berharga dalam konteks sektor publik, maka aspek ini harus ditransendensikan. Untungnya, tidak ada alasan untuk meyakini bahwa pemasaran hanya boleh dilihat dengan istilah yang merendahkan ini. Sangat mungkin untuk mendefinisikan pemasaran dengan cara-cara yang menunjukkan bahwa pemasaran bisa sangat bernilai bagi organisasi sektor publik. Pemasaran dapat digunakan untuk mengeksplorasi cara meningkatkan nilai tambah bagi sebuah pemangku kepentingan yang terlibat dalam masing-masing cara. Namun ada sejumlah mode yang sangat berbeda di mana pemasaran dapat digunakan. Beberapa mode ini secara mendasar berusaha untuk melayani kepentingan penggunaan. Pemasaran positif, beberapa varian anti pemasaran. Sementara beberapa berusaha untuk melayani kepentingan masyarakat. Dan beberapa berusaha untuk melayani kepentingan penggunaan target dengan mengorbankan non-pemasaran. Next. Baik, untuk selanjutnya saya berbicara tentang strategi pemasaran dan rencana pemasaran untuk layanan atau unit organisasi. Mempertimbangkan bagaimana strategi pemasaran dapat dibangun di suatu organisasi sektor publik. Jelas ada hubungan yang sangat kuat antara manajemen strategis dan strategi pemasaran. Ya, memang strategi pemasaran akan selalu menjadi bagian integral dari strategi untuk setiap suatu organisasi atau unit organisasi yang seperti departemen layanan. Strategi pemasaran berusaha akan terdiri dari bagian strategi di mana organisasi akan memutuskan yang pertama, sektor-sektor mana untuk bekerja, yang kedua, portofolio layanan mana yang harus disediakan bagi pengguna, yang ketiga, kelompok sasaran mana yang akan menyediakan layanan ini, dan yang terakhir, tujuan dan sasaran apa yang dapat dipantau menerima manfaat yang diharapkan dari suatu layanan. Untuk selanjutnya yaitu manajemen strategis pada organisasi sektor publik. Sekarang semua orang ingin punya strategi. Tanpa strategi tidak tampil beda, tanpa arah, dan tidak kompeten dalam berorganisasi. Apakah itu strategi untuk organisasi secara keseluruhan, untuk perusahaan pusat, untuk memberi layanan, untuk konsultasi pemangku kepentingan, untuk remunerasi staf, dan lain-lain? Ya, ruang lingkup kegiatan organisasi meliputi mencari kecocokan dengan lingkungan organisasi melalui perubahan sumber daya utama atau repositori kegiatannya. Menciptakan peluang dengan membangun sumber daya dan kompetensi organisasi, nilai dan harapan mereka yang memiliki kekuatan di dalam sekitar organisasi, arahan jangka panjang untuk suatu organisasi, mencapai beberapa keuntungan bagi organisasi dibandingkan pesaingnya.
Penilaian dalam pelayanan sektor publik itu ada 4 komponen. Yang pertama yaitu tempat di mana layanan tersedia harus sesuai untuk pengguna layanan target, sehingga nyaman digunakan dan dapat diakses melalui co-location dengan belanja lokal atau pelayanan publik lainnya, dan transportasi yang sesuai harus tersedia dan disediakan, atau layanan yang dapat disediakan dalam inisiatif e-government. Untuk yang kedua, proses yang dilakukan untuk menilai kelayakan dan untuk memberikan layanan harus dilakukan jelas dan dapat dimengerti untuk kelompok sasaran yang harus dirancang untuk meminimalkan waktu yang diambil dan kerumitannya. Yang ketiga, orang-orang menyediakan layanan harus ramah dan empati terhadap target kelompok yang terlatih dalam memberikan layanan. Dan yang terakhir, kegiatan yang menghasilkan pendapatan dari suatu organisasi konsisten dan prinsip-prinsipnya harus diatur secara efisien sehingga laba bersih dapat dimaksimalkan. Sumber penghasilan mungkin termasuk dari penggalangan dana oleh sukarelawan, sumbangan, sponsor, penjualan ruang iklan, ataupun harga produk. Oke. Selanjutnya, pemasaran dalam organisasi yang didapatkan secara politik. Pemasaran tidak pernah mudah dalam konteks apapun, tetapi sangat kompleks dalam lingkungan politik, di mana jumlah isu politik yang sulit cenderung muncul. Ditandai yang pertama, pemasaran strategis seperti manajemen strategis secara umum membutuhkan pernyataan yang jelas harus diprioritaskan. Ini berarti memberitahu banyak kelompok bahwa mereka bukan prioritas yang secara politis itu memalukan. Yang kedua, promosi kebijakan dan layanan umumnya mencoba menarik pelanggan untuk menggunakannya, tetapi ini dapat diartikan sebagai menjual pencapaian kelompok pengusaha kepada penduduk dan karena itu dapat dituduh sebagai motif politik. Yang ketiga, penetapan harga layanan biasanya sangat kontroversial dan perubahan harga cenderung dibuat relatif jarang. Menghapus penggunaan alat yang berpotensi berharga dalam pemasaran campur untuk periode yang signifikan. Selanjutnya, batasan pemasaran dalam konteks sektor publik. Sementara pemasaran dapat membantu organisasi sektor publik untuk bekerja lebih efektif untuk menyenangkan mereka para pelanggan, masih ada batasan signifikan untuk penggunaan di sektor publik. Pertama, jelas bahwa seringkali menganggap semua orang yang melakukan kontak dengan sektor publik sebagai pelanggannya tentunya diumpamakan sebagai tahanan dan orang tua yang menganiaya anak-anak mereka tidak cocok kan deskripsi ini dengan mudah. Dalam beberapa kasus, hubungan antara negara dan rakyatnya adalah kemungkinan akan tetap ditandai oleh hubungan dominasi dan hukuman dari pertukaran dan saling menguntungkan. Pemasaran ini kurang relevan dalam situasi ini. Yang kedua, manipulasi selera dan preferensi publik untuk menjadikan sektor publik layanan yang lebih diinginkan dipertanyakan di sektor publik. Ini sebagai besar mengesampingkan beberapa pendekatan pemasaran sektor swasta. Dan yang ketiga, ada area di mana individu yang membuat pilihan mereka sendiri, tidak ada berkontribusi kebaikan tertinggi di masyarakat, di mana
mereka tinggal, apakah itu karena efek spillover, keputusan mereka, kualitas informasi yang buruk di mana mereka bertindak. Juga adanya kurangnya pengetahuan mereka berdiri demi kepentingan jangka panjang mereka sendiri, dan ataupun karena alasan lain, di mana ini pasar kegagalan ada dan sepertinya manusia ada beberapa bidang pengambilan keputusan yang signifikan perilaku manusia, maka keputusan kolektif berdasarkan proses politik akan tetap unggul. Keputusan individu dibantu oleh proses pemasaran yang ada. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.